Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waki Artono. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang pengembangan aplikasi e-commerce sederhana dengan menggunakan Vue.js dan Vina. Pertama untuk ada agenda presentasi dan penjelasan saya ini pendahuluan itu tentang pendahuluan, latar belakang dan tujuan dari proyek ini, lalu ada teknologi yang akan saya jelaskan tentang teknologi apa yang saya gunakan, lalu demo dari fitur utama dari aplikasi web yang saya kerjakan ini, lalu juga ada arsitektur dan alur kerja datanya, dan terakhir itu pengujian dari aplikasinya. Pendahuluan itu untuk pertama latar belakang. Eh, Latar belakang dari proyek ini itu untuk industri itu seperti untuk industri e-commerce menuntut aplikasi yang cepat dan efisien. Untuk Vue.js ini adalah teknologi kunci untuk membangun antarmuka yang dinamis dan cepat. Maka dari itu, dengan membangun sebuah e-commerce yang sederhana dengan Vue.js akan memperlihatkan keunggulan dari Vue.js tersebut. Lalu tujuan dari proyek ini untuk membangun prototipe sederhana ya e-commerce yang fungsional, mengimplementasikan dari fitur-fitur dari sebuah Vue.js itu dengan seperti navigasi halaman yang mulus, mengelola data yang baik, dengan menggunakan Vina juga, dengan fitur Vina, dan memastikan juga kualitas kode dengan unit testing atau V-test. Lalu teknologi yang digunakan itu ada Vue.js yang merupakan framework utama untuk antarmuka sebuah aplikasi web, dan juga saya juga menggunakan Vue Router untuk mengatur navigasi antar halaman tanpa refresh agar mempermudah dalam manajemen perpindahan halaman web. Maka menggunakan Vue Router, lalu ada Pina atau gudang, dan digunakan untuk menyimpan data terpusat seperti untuk dalam website saya ini menggunakan seperti penyimpanan data keranjang, data data produk, lalu ada Tailwind CSS ini untuk memberikan efek atau desain yang UI tampilan yang mudah, yang enak dilihat, dan juga dengan respon yang cepat. Lalu dengan Vitesse ini dia melakukan pengujian unit pada logika dan komponen yang telah dibuat, dan juga menggunakan JSON server untuk mensimulasikan REST API untuk data produk. Pertama itu seperti yang akan saya jelaskan singkat saja, yaitu demo fitur utama itu data produk dengan banner yang diambil secara dinamis dari API, lalu bentuk dari navigasi ke halaman detail, contohnya seperti halaman detail menggunakan dynamic routing, dan juga halaman detail yang menampilkan deskripsi dari spesifik lengkap dari produk yang ada di e-commerce tersebut. Contohnya seperti ini. Eh, ini routingnya seperti ini kan. Nah, di dalam routing itu seperti di produk dan produk detail ini untuk menampilkan detail produk ini dalam bentuk routingnya, dan bentuknya itu ini dia. Nah, dia merouting dengan memencet detail otomatis dan mengambil data yang ada dari API untuk menampilkannya di sini. Nah, bentuk datanya itu ada di sini, DB-JSON. Nah, di DB-JSON ini adalah bentuk dari spesifikasinya. Data ini tuh data itu diambil dari API, simulasi API yang saya buat dengan nama dan ini. Nah, pengambilannya itu melalui details itu seperti ini. Nah, dia mengambil data dari produk dengan menggunakan produk ID, dan jika dari produk card, nah, nanti ini akan dilalui dari area store atau product store. Nah, di product store ini, nah, jika dipencet dia menggunakan state ini getter, maka dia akan mengambil data dari produk, mengambil ID, detail profil. Nah, dia mendapatkan produk data berdasarkan ID, berdasarkan produk ID-nya.
maka akan ditampilkan mengikuti ID apa yang diambil, seperti ID dari ID Victus F5 ini, Victus 5 dengan ID 1 dari produknya. Nah, ini bentuk IP-nya, API-nya juga dengan ID 1, spesifikasinya, dan juga jika dikembalikan dan melihat data yang lain, maka akan detail yang sesuai dengan seperti Acer Nitro ini yang merupakan dari ID 2. Ini adalah demo sederhana dari bentuk routing yang saya buat. Lalu yang berikutnya itu demo fitur keranjang belanja yang seperti ini. Keranjang belanja ini, nah ini kosong, dia merouting ke keranjang chart, merouting ke situ. Dan ada di sini routingnya, dan guys, merouting ke chart yang merupakan komponen dari view chart view ini. Dia akan merouting atau mengarahkan ke halaman yang dibuat menggunakan kode ini. Dan jika tombol beli ditekan akan menambahkan produk ke keranjang. Seperti ini, jika kita mulai belanja kan tombol beli seperti ini, maka item dalam keranjang akan bertambah, dan jika kita mencet detail dan menambahkan juga, maka item di sini juga akan bertambah. Dua hal yang sama. Dan juga jika icon keranjang di navbar akan maka keranjang, jika beli ini dipencet, maka icon akan update secara otomatis seperti yang saya lakukan tadi dengan menggunakan dengan fitur yang disediakan dari Pina. Lalu halaman keranjang memungkinkan untuk pengguna mengubah kuantitas dan menghapus item tersebut. Nah, dengan Pina juga dan routing kita dapat menambah kuantitas dari produk dan bahkan menguranginya, menghapus dan menghapus produk, maka produk ini akan berkurang dan menghilang. Dan akan menjadi menghapus item. Lalu di sini ada bagian ini dalam saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan alur dari kerja datanya. Yang pertama itu seperti jika pengguna mengklik tombol beli, seperti saya lakukan sebelumnya, maka dia akan melakukan memanggil action komponen add produk chat di car store. Maka kita lihat seperti di car store, bakal kita pencet tadi beli, maka dia akan memanggil add produk card, dan dia ini add produk card akan memanggil objek ini, dan dia akan menambahkan quantity pada satu dan menambahkan jumlah uangnya juga. Dia akan mengidentifikasi berdasarkan ID item dan produk ID-nya, dan kemudian ya dia akan menghapus itemnya ke dalam bentuk quantity dan numeric parsnya. Setelah itu, nah, maka akan update state-nya akan diupdate dari customer, akan otomatis memodifikasi data dari itemnya dengan fungsi yang tadi saya perlihatkan dengan reaksinya. Dan untuk reaktivitasnya itu semua komponennya akan menggunakan data tersebut seperti navbar, dan charge view itu akan otomatis diperbarui. Seperti ini akan ditambahkan. Nah, maka navbar ini akan memperbarui seperti ini, dan chart view ini chart view halaman chart maka akan diperbarui juga, dan jika dihapus akan otomatis memperbarui juga, dan navbarnya juga akan diperbarui dengan menghilangkan jumlah itemnya. Lalu yang berikutnya itu tentang pengujian aplikasi atau view test. Mengapa hal itu harus dilakukan? Itu untuk memastikan setiap bagian dari aplikasi itu bekerja sesuai harapan. Apakah ada bug atau apakah ada kode yang logikanya salah, dan apa yang diuji itu logika dari Pinastore dan komponen view yang telah dibuat, dan hasilnya semua 6 skenario tes yang dibuat itu lulus dengan sukses seperti hasil yang di sini. Di sini menunjukkan hasilnya dari dua hal yang diuji, yaitu
logika dari Pinastor dan komponen view yang diuji itu dua hal, dan 6 skenario yang dibuat itu, 6 skenario itu menghasilkan output yang lulus atau sukses. Itu membuktikan bahwa logika dan komponen view yang dibuat itu berjalan dengan baik tanpa ada masalah sedikit pun. Hal itu juga dapat kita uji ulang seperti ini. Jadi, kita run tes, maka akan memperlihatkan hasil paste-nya. Dengan kecepatan 33 ms, hasil prosesnya sekitar 20 detik, durasinya 1,36 detik. Nah, itu membuktikan bahwa Pinastornya logika dari Pinastor dan komponen view-nya berhasil dengan baik. Dan kesimpulannya itu adalah berhasilnya membangun prototipe e-commerce yang fungsional dengan Vue.js dan Pinastor. Dan hal yang dapat dilakukan juga pada update yang dapat dilakukan pada e-commerce yang saya buat ini itu seperti update fitur pencarian dan filter, lalu bisa menambahkan autentikasi pengguna dan menghubungkan ke backend yang sesungguhnya atau REST API yang sebenarnya menggunakan database dan dengan keamanan seperti Laravel dan hal lainnya, dan juga menambahkan fitur proses pembayaran yang aktual dan aman. Dengan itu, maka e-commerce ini akan menjadi lebih efektif, bagus, dan bahkan mungkin bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi sesungguhnya, bukan hanya sekedar simulasi sederhana seperti ini. Maka sekian dari presentasi tentang website website sederhana, website aplikasi sederhana, view dengan aplikasi e-commerce dengan Vue.js dan Pina. Maka bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.